jadi kita membaca hari ini Mazmur 121. Sebenarnya Mazmurnya cukup pendek ya. Mungkin ada Bapak Ibu semuanya yang udah terbiasa. Kita membaca Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel. Apa ini Israel? Oke, kita berdoa dulu ya. Tuhan, aku sungguh bersyukur di siang hari ini dengan kemurahan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, hamba-Mu bisa hadir untuk bagiin renungan dari Mazmur. Biar kiranya kami semua Tuhan bisa mengenal Engkau lebih lagi dari Mazmur ini. Kami bisa mengasihi Engkau lebih lagi dari Mazmur ini, dan kami bisa menyaksikan bahwa Tuhan tuh masih ada dalam hidup kami, dan biarlah Engkau mengajar kami, Kau menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman ini gak kembali dengan sia-sia. Tapi kami akan menyaksikan bahwa firman ini berbuah dan mengerjakan kebenaran dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, jadi hari ini saya mau bahas dari Mazmur 121. Saya biasanya live untuk bagian renungan firman Tuhan. Tadi cuma cerita sebentar gitu ya dari bikin buku. Tapi ketahuilah saya juga bukan ahlinya. Saya baru mau bikin buku kedua. Saya bukan expert. Saya cuma suka aja berbagi. Lalu saya pikir kalau misalnya saya suka bagiin apa yang memberkati saya lewat video, saya pikir kenapa nggak bikin lewat buku aja gitu. Nah, jadi kita mau masuk ke Mazmur 121. Oke, jadi kalau dari judul perikop bahasa Indonesia, Tuhan penjaga Israel. Tapi kalau misalnya lihat dari terjemahan bahasa Inggrisnya, My help comes from the Lord. Oke, kita mau baca nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Jadi pemazmur ini tuh sedang memberikan pertanyaan untuk diri dia sendiri. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Jadi dia lagi mau untuk mencari pertolongan, dan dia bertanya, pertolongan saya itu dari mana ya datangnya? Ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pertolonganku ialah dari manusia. Oh bukan, pertolonganku datangnya dari bos aku. Oh bukan, pertolonganku datangnya dari orang tuaku yang punya banyak duit, yang punya banyak networking. Oh bukan. Tapi pemazmur mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini menarik banget ya. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang besar itu, yang ajaib itu, yang luar biasa hikmatnya ya, segala pengetahuan, kepintaran itu kelihatan dari mana? Dari dunia ini. Semua ciptaan itu kelihatan menunjukkan bagaimana pribadi dari pencipta kita, yaitu Tuhan. Jadi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dapat memberikan pertolongannya kepada kita. Jadi pemazmur mengatakan pertolongannya bukan datang dari sesama ciptaan, tapi pertolongannya datang dari Tuhan, Sang Pencipta. Oke, kita lanjut ya. Ayat yang ketiga, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Jadi pemazmur mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Karena penjaga kita, Tuhan kita, pencipta kita tidak akan terlelap. Nah, ada yang menarik dari Mazmur 121 ayat 1 tadi ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Jadi saya menemukan suatu informasi ya. Orang-orang yang berada di zaman Timur dekat kuno
di zaman dahulu ribuan tahun yang lalu ya, mereka punya kebiasaan mencari pertolongan dan perlindungan di mana? Di atas gunung kepada para ilah yang mereka percaya. Ya. Tetapi pemazmur juga mencari gitu ya, melihat ke atas-atas gunung, tapi pemazmur menemukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang dapat menolongnya. Bukan para ilah-ilah itu, bukan dewa-dewi itu gitu ya. Tapi pemazmur mengetahui dan pemazmur mempercayai bahwa pertolongannya datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, kalau pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, siapa lagi lawannya gitu ya? Lawannya nanti kalian semua harus berhadapan sama pencipta gitu ya, sama Tuhan gitu. Nah, ayat yang keempat tadi dikatakan sesungguhnya, ayat yang ketiga, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Jadi kenapa ya? Kok pemazmur itu suka mengatakan kaki itu tegak, kaki itu tidak goyah gitu ya. Saya temukan dalam perjanjian lama, kehilangan salah satu kaki, maksudnya nggak stabil gitu ya, nggak tegak gitu ya, adalah sebuah ekspresi tentang bencana. Jadi Tuhan tidak membiarkan ya kakimu goyah atau kayak kehilangan kestabilan itu untuk dapat berdiri dengan kedua kakinya, karena ada Tuhan yang memberikan pertolongan dan proteksi. Karena Tuhan tidak pernah tidur ya. Ya, ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan penjaga kita, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, kita bisa untuk mengandalkannya. Kita bisa mendapatkan pertolongannya hanya dari Tuhan. Bukan kepada orang lain yang ketiduran. Aduh gak bisa, kemarin capek banget, gak bisa angkat telepon. Sering gak kita lagi terdesak, kita hubungi nih orang-orang yang kita kenal, ya gak diangkat. Ya gak bisa ini. Aduh udah terlalu malam, enak gak ya minta tolong? Aduh dari telepon juga gak diangkat, aduh gimana ya? Kenapa kita tidak memilih untuk segera datang kepada Tuhan yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tidur? Kenapa kita mesti menjadikan Tuhan itu sebagai opsi kedua? Dan kita memilih opsi pertama adalah bantuan dari orang lain. Atau mungkin ada bapak ibu yang sama kayak saya, mungkin kita nggak terlalu suka untuk mencari bantuan dari orang lain, tapi kita suka untuk mengandalkan diri sendiri. Enggak Tuhan, saya coba dulu semuanya, kalau nggak berhasil, baru saya minta tolong sama Tuhan. Kenapa kita dari awal nggak minta tolong sama Tuhan? Dan kita mengerjakan juga dengan keyakinan bahwa Tuhan menolong kita. Dan hasilnya bagaimana, kita juga akan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Karena dulu saya gitu Bapak Ibu. Saya coba dulu, saya usahain dulu Tuhan. Kalau nggak jadi, baru saya serahin itu ke Tuhan. Tapi jatuhnya, dalam hati nurani saya tahu itu salah. Kenapa nggak dari awal untuk mempercayai Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan? Nah banyak orang kan berpikir gini ya, kalau menyerahkan suatu masalah ke Tuhan itu, ya itu kayaknya nggak dewasa lah, nggak bertanggung jawab, orang kita yang bikin masalah gitu ya. Kok malah kita serahin itu ke Tuhan gitu kan? Loh saya mau tanya, emang kita bisa lakukan apa? Emang kita bisa untuk mengusahakan bahwa tindakan kita tuh dapat menjamin kita, dapat menyelamatkan kita?
Nah, akhirnya saya belajar bahwa saya akan mengutamakan Tuhan dulu. Saya akan minta tolong sama Tuhan dulu. Saya akan minta bantuan dulu sama Tuhan. Saya menyerahkan itu kepada Tuhan, lalu saya akan mulai untuk bekerja, bertindak. Hasilnya bagaimana terserah Tuhan. Jadi bukannya jadikan Tuhan sebagai opsi terakhir, ya nantilah kalau udah gagal, salah baru deh tolong Tuhan. Enggak. Saya akhirnya mulai belajar untuk mendahulukan Tuhan. Tuhan itu kan pribadinya luar biasa ya. Tapi kenapa kita selalu jadikan Tuhan opsi terakhir? Ya biar nanti kalau misalnya udah coba-coba opsi terakhir selain ke Tuhan, pasti kan ada hasilnya tuh Kak. Belajarlah untuk menyerahkan apapun terlebih dahulu kepada Tuhan. Ya, nah banyak orang nih salahnya tuh gini, kalau berserah itu dia kira pasif. Kalau gue udah berserah ya udah, diem aja. Tunggu, kalimat ini nggak bisa untuk diaplikasikan kepada semua peristiwa, segala kondisi. Ini kayak supaya nggak terlalu luas ya maknanya, perlu dibatasin dulu. Tunggu. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ya kita menyerahkan hidup kita, hal-hal yang tidak kita ketahui, masa depan kita kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidur-tiduran, santai aja, males-malesan aja ya kan. Saya mau katakan kemalasan itu adalah celah untuk masuknya iri hati dan kebencian. Saya tulis itu di buku kedua saya yang nanti akan di launching. Mungkin bulan Agustus aja kali ya, biar lebih santai. Karena saya melihatnya ada banyak orang katanya mengasihi Tuhan, tapi akhirnya terjebak dalam kemalasannya, dan akhirnya justru kemalasan itu yang menjadi celah, iri hati masuk, kebencian sama orang lain masuk. Kok orang lain bisa sih kayak gitu? Ini pasti kayak nggak beres deh, kayaknya dia ada opo-oponya. Halo Kak Nufa, shalom. Aduh, jangan-jangan ya, nih dia tiba-tiba ada rezeki nomplok kayak gini nih. Kayaknya dia ada melihara nih. Melihara apa gitu ya. Ya, jadi kita juga nggak bisa untuk ketika kita berserah, ya udah akhirnya pasif aja. Justru karena kita udah berserah, udah menyerahkan apa yang kita nggak bisa lakukan, apa yang kita nggak bisa jamin, apa yang kita nggak bisa usahakan, kita mau tetap melakukan bagian kita. Ya, makanya saya mau katakan doa itu bukan di akhir ketika kita setelah mengambil keputusan. Doa itu di awal, sebelum kita ambil keputusan. Tuhan minta tuntunanmu. Tuhan, aku mau tahu kehendakmu apa. Tuhan, aku minta kekuatanmu. Udah, doa. Yakin Tuhan akan kasih. Yakin. Udah, jalin aja hidup seperti biasa. Beraktivitas aja seperti biasa. Lakukan bagianmu. Hasilnya seperti apa? Kita tinggal lihat caranya Tuhan seperti apa. Tanda-tanda dari Tuhan seperti apa, lewat apa, kejadian sehari-hari aja. Makanya menurut saya sebenarnya kalau kita dekat sama Tuhan, kita pasti akan menyaksikan bahwa Tuhan itu menuntun kita setiap hari, setiap waktu. Dari apa? Dari kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, makanya kan beberapa orang cuma melihatnya tuntunan Tuhan tuh seperti sebuah mujizat, jebret terjadi besar gitu, wah langsung hidup saya berubah, langsung viral. No. Saya percayanya tuntunan Tuhan itu diberikannya setiap hari kepada kita. Pertanyaannya adalah kita mau buka nggak hati kita dan telinga kita? Kita mau nggak fokus kepada Tuhan untuk kita mengerti, oh ini adalah kehendak Tuhan, oh ini toh yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Ya, opsi yang kedua adalah kita gimana bisa menemukan kehendak Tuhan? Ya ketika kita baca firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau misalnya ada orang yang mau percaya kepada Kristus, tetapi dia nggak pernah bahkan sedikit membaca firman Tuhan, saya mengatakan bagaimana imanmu bisa bertumbuh?
Sebenarnya firman Tuhan itu yang yang membantu kita untuk tahu apa sih kehendak Tuhan, rencana Tuhan apa, pribadi Tuhan seperti apa, gimana sih perjalanan hidup orang-orang bersama dengan Tuhan. Kita lihat dari firman Tuhan. Ya. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, tidak pernah terlelap dan tidak pernah tidur, yuk kita mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Kenapa? Karena Tuhan itu Tuhan yang kekal, ya, yang baik, yang ajaib, lebih dari segalanya, lebih dari semua orang kita kenal. Kenapa kita nggak mendahulukan mencari Dia? Ya, ini pencipta kita loh, yang kekal, yang ajaib, yang besar, yang berhikmat, hikmatnya lebih dari kita nggak bisa mengerti rencananya Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Tapi kenapa kita malah lebih suka condong untuk mencari pertolongan dari ciptaan yang lain? Maksudnya sesama kita atau hasil dari pekerjaan kita. Kenapa kita lebih mengandalkan itu? Saya mau katakan manusia itu memang suka, sadar atau tidak sadar, untuk membentuk atau mencari sesuatu untuk diberhalakan. Ya, makanya dalam ya Allah sudah memberikan pesan kepada Musa gitu ya, lewat 10 hukum Taurat itu, bahwa jangan menjadikan apapun di bawah bumi, di bumi maupun di atas, di langit, untuk kita jadikan Allah, untuk kita sembah, untuk kita anggap sebagai pribadi yang luar biasa. Karena kenapa? Ketika saya belajar, karena sebenarnya Tuhan menciptakan langit dan bumi ini kan dengan luar biasa ya. Tuhan ciptakan ada yang namanya matahari, benda-benda penerang gitu ya. Tuhan juga ciptakan dunia dengan segala isinya. Itu kan semuanya ajaib-ajaib, luar biasa banget. Nggak bisa ada orang yang bisa dibilangnya copy hal itu sama exactly seperti yang Tuhan ciptakan. Pasti ada satu yang nggak bisa untuk di copy paste gitu ya. Ya sebenarnya itu sebagai penunjuk bahwa ciptaan aja udah keren banget ya, gimana penciptanya, desainernya. Ya makanya ada orang-orang yang ngeliat matahari, wah matahari luar biasa ya, wah, keren banget itu, wah matahari dengan takjub. Padahal sebenarnya ketakjuban itu harusnya menuntun kita untuk mencari siapa ya yang bisa menciptakan semua planet-planet, benda-benda penerang ini yang ada di luar angkasa, ini siapa ya? Atau misalnya kalau kita lihat mungkin ya ada yang tertarik sama yang namanya tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewan. Kenapa ya kok hewan tuh unik banget, kenapa tumbuhan ini unik banget, ada desainnya ini segala macem, bisa berfotosintesis, bisa mengalirkan makanan, gimana ya, keren banget ini, gimana ya gitu. Waktu itu soalnya lagi pulang gereja, kita kan ngelewatin orang jualan kelapa ya. Terus papa saya tanya, gimana ya air itu bisa ada dalam kelapa itu, batok kelapa tuh gimana ya ceritanya gitu kan? Apa dari dia kecil waktu lagi muda itu udah ada air atau gimana ya gitu ya? Itu kan sebenarnya sederhana aja. Pertanyaan itu kan sebenarnya normal ya untuk orang lain pikirin. Lalu beneran tuh kapan hari saya lagi scroll TikTok, ada yang jelasin kenapa kelapa itu dalamnya bisa ada airnya, dan kenapa bisa rasain ada rasanya gitu. Gimana air itu dari bawah diserap sama batangnya sampai batangnya mengalirkan air itu ke buah-buah itu, lucu banget ya. Ya, jadi sebenarnya ketika kita mengetahui bahwa Tuhan, dia bukan cuma pencipta langit dan bumi, tapi dia juga penjaga kita, yang gak pernah terlelap, yang gak pernah tertidur. Terus apa nih respon kita gitu ya setelah tahu itu? Ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan.
Ia akan menjaga nyawamu. Jadi ini menarik ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tapi Tuhan gak cuma fokus kepada hal-hal yang besar gitu ya, kepada benda-benda yang gede-gede aja, masif gitu ya, tapi juga kepada kita manusia yang diciptakannya, yang dikasihinya. Bahkan dia rela mati bagi kita dijaga sama dia. Kita dijaga sama Tuhan. Keren banget ya. Jadi kita ngelihatnya, iya Tuhan yang besar itu, dia peduli sama kita. Aduh, kita ini apa? Dibilangnya kata pemasur apa, kita ini hanyalah debu gitu ya. Kita ini hanya seperti bunga yang tumbuh lalu bisa mati dalam waktu yang singkat dan hilang gitu aja, ke bawah angin. Nah, jadi Tuhan adalah naunganmu, kata pemazmur. Pemazmur memberikan gambaran seperti tempat perlindungan yang menjaga kita, yang memberikan kita kesegaran, yang memberikan kita perlindungan, memberikan kita naungan, sehingga matahari tidak akan menyakiti kita pada waktu siang dan bulan tidak menyakiti kita pada waktu malam. Nah, saya ketika baca ini juga saya jadi keinget ya kisahnya bangsa Israel ketika berada di padang gurun, dan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsa itu, sehingga katanya kaki mereka nggak perlu melepuh gitu ya. Mereka akan tetap makan, mereka akan tetap minum, mereka akan tetap sehat gitu ya ketika mereka melalui padang gurun itu. Jadi Tuhan yang dikatakan dalam bentuk apa itu, tiang awan, tiang api itu benar-benar memberikan perlindungan, penyertaan bagi mereka. Sehingga sebenarnya setiap orang yang baca kisah bangsa Israel itu, mereka akan jadi mengenal pribadinya Tuhan yang besar itu. Makanya bagaimana penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel itu membuat bangsa-bangsa asing di sekitar orang Israel itu takut. Bukan kepada bangsa Israelnya, tapi kepada Tuhan yang menyertai mereka. Nah, makanya pentingnya kita ketika baca firman Tuhan, penting banget untuk kita tuh baca pelan-pelan. Gak cuma baca, tapi itu juga merenungkannya. Ya, ini kelihatannya kayak, tapi kan itu udah peristiwa masa lalu. Tapi itu jadi pelajaran bagi kita. Saya lagi baca, selesaiin kitab Yosua. Karena saya baca berurutan, jadi saya ingat juga tuh beberapa kalimat yang dikatakan oleh Musa di akhir dari pelayanannya gitu ya, memimpin menjadi pemimpin bangsa Israel. Ada yang sama, bahwa baik Musa maupun Yosua memberikan peringatan kepada bangsa Israel untuk ingat, untuk setia sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan udah buat ini, Tuhan udah tuntun kamu ini, Tuhan udah memanggil nenek moyangmu yaitu Abraham dari ini. Bagaimana Tuhan menolong kamu pada masa kamu ini. Semua tentang Tuhan. Keren ya? Di akhir pelayanan mereka sebagai pemimpin-pemimpin bangsa Israel, mereka memberikan pesan tentang peringatan. Ingat loh, Tuhan tuh udah buat ini. Ingat loh, begitu panjang sabarnya Tuhan atas kedegilan kamu ketika kamu ini segala macam. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu juga kita perlu baca setiap hari, jadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, dan Tuhan yang sama, yang kekal, yang besar itu dapat juga melakukan hal yang besar dalam hidup kita. Makanya kalau misalnya ada orang-orang yang Oke, saya mau katakan gini, podcast, apalagi YouTube, video-video itu nggak bisa menggantikan firman Tuhan dalam hidup kita. Maksudnya gini, firman Tuhan itu, ya firman Tuhan yang luar biasa itu nggak bisa digantikan dengan yang namanya video atau YouTube atau podcast gitu ya, atau khotbah-khotbah yang ada. Kenapa? Kita perlu baca utuh. Kita perlu baca sendiri, makan sendiri. Saya tahu gak semua orang bisa mengolah firman Tuhan untuk bisa langsung dia makan. Tapi saya mau katakan,
sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita perlu berhadapan sama firman Tuhan itu sendiri. Kita perlu untuk merenungkan firman Tuhan itu sendiri. Makanya kalau misalnya ada, ini orang tua kita ya, bilang, ya kalau misalnya sebelum memulai hari itu kita perlu doa dulu, kita perlu saat teduh dulu. Itu tuh kita harus lakukan bukan untuk menghindari nasib buruk ya. Karena dulu saya berpikir seperti itu Bapak Ibu. Saya kira kalau misalnya saya baca Alkitab di pagi hari, hidup saya akan mulus-mulus aja, saya bakal enak-enak aja sepanjang hari itu. Lalu ketika keadaan sulit, saya ngomel-ngomel, kenapa? Padahal saya udah doa pagi, saya udah baca Alkitab, kenapa saya masih menderita gitu. Tapi pada akhirnya saya mengerti bahwa kenapa kita harus memberikan saat teduh sebelum kita beraktivitas. Maksudnya kita mengutamakan Tuhan lebih dari segala kesibukan kita, lebih dari segala kesenangan kita, lebih dari setiap keputusan kita mengutamakan Tuhan. Ya, kita mengutamakan tuntunan Tuhan, kita mengutamakan kehendaknya Tuhan. Nah, akhirnya saya mengerti, pentingnya itu ya, gitu. Jadi, iya saya tahu mungkin ada Bapak Ibu semuanya yang, aduh kalau misalnya udah pagi-pagi tuh udah sibuk ngurusin anak, ngurusin makan, aduh mesti harus kerja ini, harus berangkat subuh buat bisa naik kereta, gitu-gitu ya. Nggak apa-apa, doa dulu di pagi hari. Sempatkan dulu untuk saat teduh di pagi hari. Entah misalnya baca satu pasal dari Amsal ya kan, kalau pagi-pagi kayak aduh masih ngantuk banget jadi baca Amsal dulu deh gitu. Tapi kalau misalnya pagi pun kita nggak sempat ya, at least doa dulu, at least kita memberikan waktu khusus dulu sama Tuhan. Nah baru nanti malamnya kita coba atur untuk kita membaca firman Tuhan yang menguatkan, yang memberi makan kerohanian kita. Nih kita tuh makan bukan cuma untuk makan jasmani aja ya. Ada banyak orang kan mengira kita cuma perlu untuk makan, bikin badan kita sehat, bikin badan kita kuat, that's it, udah. Enggak. Kerohanian kita, termasuk jiwa kita juga perlu makanan, perlu kekuatan, perlu yang namanya semangat, perlu yang namanya pengharapan. Nah, jadi kalau kita lihat ya, bagaimana pemazmur itu memberikan satu bukan peringatan tapi suatu peneguhan bahwa Tuhan adalah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari bisa ada, bulan masih ada, tapi tidak akan menyakiti kita. Bedanya itu ya, Tuhan akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Nah, yang menarik gini, Bapak Ibu sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya kita orang-orang yang sudah berada dalam Kristus. Saya mau katakan bahwa kecelakaan, hal-hal yang menyedihkan, kehilangan, kesakitan, penderitaan itu bisa terjadi. Bahkan kalau terjadi itu tidak masalah. Karena kita tahu apapun bisa terjadi ya Tuhan, tapi aku percaya Tuhan yang pegang nyawaku. Tuhan yang pegang masa depanku. Tuhan yang jaga hidupku. Kita bisa mungkin mengalami yang namanya kehilangan, kerugian secara tiba-tiba. Mungkin yang lebih mungkin bagi beberapa orang kalau misalnya uang hilang ya udahlah kita bisa kerja lagi gitu ya, kita bisa mengusahakan lagi. Tapi kalau misalnya kehilangan yang namanya kesehatan gitu ya, tiba-tiba sakit keras, atau misalnya kehilangan orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, kerabat kita, itu kayak sulit banget gitu. Iya, tapi itulah yang namanya hidup. Kita gak cuma tentang mendapatkan, kita bukan cuma tentang bersenang-senang, tapi ada masanya kita bisa mengalami kehilangan, kesedihan. Jadi sadar bahwa kita tuh rapuh sebagai manusia. Ya, tapi meskipun begitu kita mau percaya bahwa Tuhan yang menjaga nyawa kita. Hari ini saya mau katakan bahwa saya masih ada aja tuh udah semua karena karunia Tuhan.
Semua karena kekuatan dari Tuhan. Saya katakan ini karena saya juga pernah mengalami yang namanya kehilangan. Kehilangan ini mungkin kalau kita sebagai orang-orang muda nih kayak kehilangan arah gitu ya, karena ada perubahan yang begitu kontras secara signifikan. Tadinya kita udah punya berencana ABCD, tiba-tiba aduh gitu ya, kok tiba-tiba hidup saya berubah karena ini nggak kejadian, lalu kayaknya langsung arahnya kayak beda gitu, kayak aduh gimana gitu kan, kayak kehilangan arah. Apalagi bulan lalu eh bulan lalu eh kehilangan salah satu ibu rohani saya. Apalagi ya, kehilangan teman-teman terdekat gitu ya. Apalagi sih, kehilangan semangat hidup pernah juga. Sampai akhir hari ini saya cuma bisa bicara kalau saya hidup, saya mau hidup buat Tuhan. Habis bingung ya waktu itu. kayak waktu itu kayak hidup. Jadi Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan yang sama, yang mau menjaga kita nih, ciptaannya. Menjaga kita seperti apa? Bahwa semua hal bisa terjadi. Kita bisa mengalami kesedihan, kesenangan, kita bisa dapat keuntungan, bisa dapat kerugian. Kita bisa berada di posisi rendah dan tiba-tiba berada di posisi tinggi, dan kita tiba-tiba berubah lagi berada di posisi rendah. Tetapi Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang menjaga nyawa kita. Bahkan ketika kita keluar atau masuk, Tuhan menjaga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Ketidakpastian dalam hidup ini sebenarnya menuntun kita untuk mencari sesuatu yang pasti. Dan kalau kita mau mencari sesuatu yang pasti dari dunia ini, saya mau katakan gak ada. Uang tiba-tiba bisa hilang, kekayaan kita tiba-tiba bisa lenyap, orang-orang terdekat kita bisa tiba-tiba gak ada kabar, gak bisa dihubungin. Apalagi semua prestasi kita bisa tiba-tiba gak berharga gitu aja. Tetapi ada satu yang pasti, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Karena Tuhan sendiri sifatnya kekal, tidak bersifat sementara. Ya, makanya menurut saya bersyukurlah kalau kita mengalami namanya ketidakpastian. Karena itu baik untuk menuntun kita mencari, mengutamakan, dan berpegang sama yang pasti, yaitu Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya dari bahasa terjemahan bahasa Inggrisnya, judul perikop hari ini tuh adalah My help comes from the Lord. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesianya adalah Tuhan penjaga Israel. Ya, maksudnya penjaga umatnya gitu. Dan kita juga percaya kita adalah umatnya kan. Sebagaimana Tuhan telah setia, menunjukkan kesetiaannya, kebesarannya, panjang sabarnya kepada Israel, Tuhan yang sama menunjukkan hal itu semua kepada kita. Nah, ini seperti biasa, saya juga tidak tahu menau. Ya, live saya error lagi. Gak apa-apa. Nanti coba kita atur. Saya juga lagi cari ininya nih. Kenapa ya? Kok bisa lucu? Ya. Anyway, kita udah selesai hari ini. Kita mau doa tutup. Sekaligus juga udah mau selesai live-nya. Kita mau doa tutup ya. Tuhan, aku bersyukur bahwa Engkau Tuhan penjaga kami. Kami sadar bahwa diri kami terbatas dan dunia ini juga tidak pasti dapat menolong kami. Kami mau untuk mengutamakan Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang dapat menolong kami, yang dapat menjaga kami. Engkau yang memegang nyawa kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat seperti-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, itu aja teman-teman semua untuk hari ini. Aku tadi hadir dari jam 1:30 supaya bisa ngobrol-ngobrol. Ketemu sama beberapa teman-teman jadi ngobrol.
Kita ketemu lagi besok di hari Kamis jam 1:30 kali ya, biar bisa ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam 3-an. Itu aja semua, diberkatin. Saya juga diberkatin hari ini dengan kehadiran teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi besok. Ya, kita ketemu lagi besok. Semoga kita semuanya tetap bisa hadir. Kalau misalnya setiap saya lagi live, bisa ya, misalnya dapetin insight atau dapetin hal-hal yang baik dari renungan itu, teguran, peringatan, apa perintah gitu ya. Bisa tulis di kolom komentar supaya yang lain juga bisa baca, saya juga bisa baca. Jadi kita bisa saling mensupport untuk kita sama-sama bisa semakin mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam Dia. God bless you semua. Bye-bye.